Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh kali ini, di hari Ahad ketiga, di hari yang ke-17 di bulan Mei 2026 Masehi, dan bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah tahun 1447 Hijriah, dan merupakan penghujung bulan Zulqa'dah, atau diprediksikan menjadi akhir dari bulan Zulqa'dah ini. Jika demikian, berarti besok atau tepatnya nanti maghrib sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, dan berdasarkan beberapa perhitungan, ijtima akhir bulan Zulqa'dah juga sudah terjadi tadi pukul 3, sehingga kemungkinan pula untuk tanggal 1 Zulhijjah ini berdasarkan hasil hisab astronomis, ketinggian hilal itu sudah di atas ufuk 3 derajat lebih, bahkan sampai 6 derajat, dan itu sudah masuk kriteria Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, yang berarti pula kemungkinan berdasarkan juga beberapa perhitungan dari berbagai ormas yang ada di kita, khususnya dimungkinkan pelaksanaan Idul Adha akan jatuh di hari yang sama. Jadi kalau hari ini atau nanti maghrib sesuai dengan pengamatan hilal, jadi Kementerian Agama pun akan melaksanakan sidang isbat, berarti nanti sore Bapak Ibu, bukan malam Idul Adha beda dengan Idul Fitri begitu. Kalau Idul Fitri berarti malam tanggal 1 dan Idul Fitrinya malam takbiran gitu. Tapi kalau Idul Adha karena tanggal 10 Zulhijjah, berarti sidang isbatnya tentu untuk menetapkan 1 Zulhijjah, dan Kementerian Agama juga sudah akan melaksanakan sidang isbat nanti sore atau nanti maghrib, dan tentu akan menetapkan setelah mendengar laporan-laporan pengamatan hilal dari seluruh titik-titik hilal yang biasa dilakukan oleh para ahli di berbagai tempat, dan dimungkinkan
berdasarkan hisab astronomis hilal akan teramati, sehingga tanggal 1 akan jatuh pada hari Senin atau nanti Ahad petang, sehingga tanggal 10 Zulhijjah berarti bukan diprediksikan, akan terjadi pada tanggal 27 Mei 2026. Jadi kalau tanggal 1-nya Senin 18 Mei, maka Idul Adha akan jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi, atau tentu di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi insya Allah Bapak Ibu ya, Idul Adha sami, apakah Muhammadiyah atau Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, bahkan juga kemungkinan besar ya pemerintah pun akan menetapkan sama, tentu dengan berbagai ormas yang ada di kita. Jadi akan kemungkinan seragam ya, akan kemungkinan seragam. Nah, kewe orang tinggal sidang isbatna ya nanti petang atau maghrib nanti, dan jika teramati berarti tanggal 1 itu sudah masuk setelah maghrib ya. Nah, juga ini berkaitan dengan Bapak Ibu yang berniat akan kurban ya. Jadi bagi sohibul kurban yang sudah berniat kurban, berarti nanti maghrib sudah mulai menahan, nah gitu Bu ya, menahan untuk tidak memotong rambut dan kuku nu bade kurban. Jadi kayak maghrib tos ngawitan tidak memotong rambut dan kuku usaha Bu nu bade kurban, sanes kuku domba atau sapi saja. Nah, ada yang mengatakan rambut kurban itu rambut hewan yang akan dipotong, bukan ya, rambut atau kuku Bapak Ibu yang akan berkurban. Kan sudah ada tuh beberapa nama yang sudah berkurban, atau ada yang sudah mendaftarkan, atau belum juga pasti saya berkurban, insya Allah tahun ini direncanakan berkurban. Nah, maka mulai maghrib tidak memotong rambut, ulah dicukur gitu Pak sama Ibu, atau siapa yang tahun ini bergiliran mungkin ya, ulah waka dicukur ya, para bapak naon we pokoknya mah bade kumis, bade janggut atau kepala, dan tidak menggunting kuku. Itu larangan bagi sohibul kurban sampai dengan nanti hewan kurbannya disembelih, dipotong, baru boleh. Jadi 10 hari, dan itu merupakan keutamaan pelengkap dari ibadah kurban. Apakah menunjukkan haram larangannya? Tidak. Karek 5 dinten teu kuat ya, tos ka guru jabrik kuku tos paranjang atau wasa dinten deui kumaha Bu, dipotong, digunting, mangga. Tidak menunjukkan haram, cuman menjadi pelengkap saja, pelengkap dari ibadah kurban yang dilakukan gitu. Dan juga mulai besok tanggal 1 sampai dengan 10 adalah hari di mana Nabi mengatakan amal-amal soleh itu paling dicintai oleh Allah ya. Maka mudah-mudahan kita dapat isi dengan hal-hal yang lebih membawa manfaat dengan ibadah-ibadah maksimal. Tidak dihususkan apakah yang dilakukan ya sami sareng biasana begitu, sholat, kemudian baca Quran ya, dan ibadah-ibadah lainnya sebagai bagaimana kita memanfaatkan momentum 10 pertama di bulan Zulhijjah. Puncaknya nanti tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Kita yang tidak melaksanakan haji disunnahkan untuk melaksanakan saum Arafah
berarti dinten Salasa. Margi rebona Idul Adha, Salasana urang saum sadinten. Nah Bapak Ibu sekalian, berkaitan pula dengan itu ya, jelang pelaksanaan Idul Kurban 1447 Hijriah, kesempatan pagi hari ini, maka mari kita sama-sama kembali memaknai ibadah kurban ini ya. Salah satu dasar perintah Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban ini tentu dari berbagai ayat, yang salah satunya surat yang sudah tidak asing, surat yang seringkali kita baca, surat yang sangat pendek, surat yang menjadi primadona cenah gitu punya, da pondok pisan mung 3 ayat, tapi memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Surat naon Bu? Al-Kausar. Surat Al-Kausar. Nah surat Al-Kausar ini menjadi salah satu dasar syariat pelaksanaan ibadah kurban. Walaupun surat ini tidak hanya menjelaskan perintah berkurban ya, tapi ayat ini menjelaskan tentang begitu besarnya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia. Jadi kurban nama etama konsekuensinya kata para ahli tafsir Bu. Jadi surat Al-Kausar itu sesuai dengan nama Kausar, Al-Kausar. Kata para ahli tafsir, Al-Kausar itu menunjukkan kebaikan yang sangat banyak. Bahkan dengan kata Al-Kausar itu menunjukkan kebaikan yang jumlahnya sudah tidak bisa diukur lagi, sudah tidak bisa ditakar. Salaresna mah sami sareng kasiron. Ibu sok ngaoskeun etanya, jazakumullahu khairon kasiron. Non hartosna Bu? Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak, membalas dengan kebaikan yang banyak. Kasiron itu satu akar kata dengan kausar, dengan kasroh ya, jadi kasiron teh banyak. Nah ieu mah Al-Kausar mah kasiron banyak, tapi banyaknya itu sudah tidak bisa terukur lagi, sudah tidak bisa tertakar lagi. Jadi tes aya bandinganana ya, namina teh mubalaghah kata para ahli tafsir. Jarang Allah gunakan kecuali dalam ayat ini Al-Kausar, nami nage surat Al-Kausar. Jadi menunjukkan limpahan karunia anugerah nikmat Allah. Bahkan para ahli tafsir mengatakan nikmat yang mana? Nikmat dunia dan akhirat gitu. Nikmat dunia dan akhirat. Nikmat dunianya apa? Banyak. Memang perbedaan pendapat. Yang salah satunya adalah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang tentu kita semua menyadari moal kaetang bunya. Dan Allah memang menyatakan begitu, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Moal bisa kaetang nikmat Allah teh, tidak akan ada yang sanggup menghitung nikmat Allah. Tingawitan orang hirup dugi ka engke akhir hayat tidak akan bisa terhitung. Nah maka kenikmatan anugerah itu diungkapkan dalam ayat ini dengan kata Al-Kausar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu al-kausar, nikmat yang banyak. Walaupun dalam beberapa tafsir
juga memaknai Al-Kautsar ini suka ditafsirkan dengan telaga Nabi gitu, atau haudun Nabi, atau nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga, telaga yang ada di surga. Itu kenikmatan akhiratnya yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman, karena nanti kita akan ditunggu oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, di satu telaga itu, dan Nabi mempersilahkan kita untuk minum di sana, Bapak Ibu. Satu tegukan saja itu akan menghilangkan haus selama-lamanya. Tanamina telaga nate Al-Kautsar di antosan ku Nabi teh didinya. Itu nikmat yang ukhrawinya. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya. Jadi konsekuensi dari keyakinan, kesadaran Allah yang memberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat kehidupan, maka bentuk syukur kepada Allahnya dalam mensyukuri segala nikmat itu adalah mendirikan sholat dan berkurban. Jadi kita ketika melaksanakan ibadah sholat dan berkurban adalah wujud konsekuensi karena kesadaran kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar. Bentuk syukurnya apa? Dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kalau dalam asbabun nuzulnya ada orang munafik begitu membenci Nabi dengan apa yang dibawa oleh Nabi, sangat-sangat benci, tidak suka. Boh ka nabina, boh ka islamna, nyewa nate Pak. Dan dengan takdir Allah, putra Nabi yang bernama Al-Qasim meninggal. Cek urang Sunda mah aya jalan komo meuntas. Kurma taresepkan Nabi karena Islam. Kebetulan putra Nabi meninggal. Orang Arab sok nyebutkeun abtar. Abtar teh satu keluarga orang tua yang ditinggalkan meninggal oleh anak laki-lakinya, disebut abtar. Non abtar teh terputus. Asal nama kersato Pak, hewan yang ekornya dipotong diputus itu namanya abtar, jadi teboga buntut udah ditek-tek Bu. Jadi asal nama bahasa untuk binatang. Etaku orang munafik begitu tidak sukanya kepada Nabi disebutkan kan Nabi. Ketika meninggal Al-Qasim bin Abdullah, cek orang munafik teh da'uhu fa innahu rajulun abtar, keun antep cenah biarkan. Muhammad itu sekarang sudah tidak akan disebut-sebut lagi. Mencek orang apa Nabi itu begitu viral ya di masyarakat Arab, terkenal saha Muhammad teh, disebut-sebut wae gitu. Karena ajaran yang beliau bawa berbeda dengan ada tradisi jahiliyah. Nah, ketika meninggal dunia cek Al-Wail keun cenah sakedeung deui Muhammad teh akan selesai. Tidak akan disebutkan namanya lagi. Dia sekarang sudah menjadi rajulun yang abtar, seorang laki-laki yang terputus karena ditinggalkan mati oleh anak laki-lakinya. Margi Pak di Arab mah kapungkur punten dari jahiliyahnya Bu. Anak laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Mun gaduh putra pameket asa bangga, terhormat sekali. Bila mun gaduh putra istri terhina. Sampai ada yang membunuh anaknya sendiri dan dianggap nanti kita buka budak gaduh istri mah. Tapi lamun gaduh putra pamegat wah merasa bangga, terhormat. Nah, putra Nabi ini meninggal yang laki-laki. Jadi anak yang perempuan, kalau ada anak perempuan di Arab itu geus dianggap buka budak. Nah, ada tos ngantunkeun anu pamegetna. Tah ku Allah diwalar Bu ku ayat ieu. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kamu Muhammad, merekalah yang terputus. Maksudnya terputus dari segala kebaikan. Kenapa? Karena mereka walaupun punya anak laki-laki, karena tidak beriman, terputus dari semua kebaikan. Beda jeung nu iman ya.
mereka tidak akan pernah terputus dari kebaikan. Kalaupun mereka meninggal dunia, paknya bu urang ngantunkeun ada yang melanjutkan kebaikan kita. Saha anak rek lalaki bade istrinya, anak kita lah yang melanjutkan kebaikan-kebaikan kita jika mereka adalah anak yang soleh gitu, tidak terputus dan tidak menjadi abtar. Nah, di bawah dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur menjelaskan ishtamalat ala bisyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu u'tiyal khairal kasira fid dunya wal akhirah. Surah ini mengandung berita gembira bagi Nabi bahwasanya beliau telah dianugerahi kebaikan yang melimpah tuh bu, Al-Kautsar teh di dunia maupun di akhirat. Kebaikan dunia naon bu? Moal kaetangnya nu tadi teh. Di bawah juga ada penjelasan, salah satunya adalah nikmat kehidupan, ya, nikmat kita bisa bernafas sampai dengan hari ini. Itu kebaikan yang tidak mungkin terbantahkan, tidak mungkin bisa kita apa bu, kita sangkal. Tong ninggal nu ageng atawa nu sanes dugi ka ayeuna urang tiasa menghirup oksigen bu, ya, itu kenikmatan yang tidak terhingga. Bu, dinten orang sabara kali menghirup oksigen? Diperkirakan apa bu? Saya mencoba menghitung-hitung ya bu, mencoba menghitung ya, tina bab napas wae, bab oksigen gitu, mencoba menghitung. Jadi kalau diuangkan, pan di rumah sakit oksigen teh mayar bunya saat tabung nanti itu lamun diuangkan katanya biaya konsumsi oksigen harian manusia jika dirupiahkan ya antara 15 hingga 240.000 per hari. Jadi 240.000 per hari itu tergantung memang kesehatan dan cara memperoleh oksigen. Jadi rata-rata kalau dirupiahkan ya berarti volume oksigen yang diserap itu 360 hingga 550 liter per hari ya, dengan estimasi harga oksigen itu 25.000 per liter, maka total nilai rupiah sekitar 9 juta hingga 13.750.000 per hari. Jadi per dinten teh Pak, lamun orang meser oksigen kanggo orang ngarengham eta teh minimalna 8 juta nepi ka 13 juta per hari. Mun dipukul rata 10 juta per hari, 10 juta lamun satahun we Pak, 10 juta dikali 365 hari sabaraha bu? Sepuluh juta sabaraha bu? 3 miliar 650 satahun bu. Jadi upami diartoskeun urang satahun ngarenghap eta teh biayana 3 miliar 650 juta satahun. Ibu sabaraha tahun ayeuna? 3 miliar setengah we dikali 40 sok sabaraha Pak? Abdi mah cenah tos 65 kalikeun we 3 miliar setengah kali 65 kabayar moal bu? Moal ya. Jadi bujeng-bujeng nu sanes geuningan nikmat urang menghirup oksigen wae teu kaeta sadinten teh bu 3 miliar setengah
3 miliar 650 mun diartos geningan gratis orang banyak. Itu kenikmatan yang tidak terhingga. Nah maka inilah ya Allah menjelaskan ya, Ibnu Asyur mengatakan karena kita menyadari Allah memberikan nikmat dunia dan akhirat, wa amrihi bi an yashkurallah ala zalika bil ikbali alal ibadah, maka ya mengandung perintah bagi beliau juga untuk kita untuk mensyukuri hal tersebut dengan menghadapkan diri fokus sepenuhnya pada ibadah. Mun urang sadar Allah tema parinan al-kausar nikmat hirup, sok atuh syukurkeun. Kumaha syukuran nikmatna teh? Pasolli li rabbika gitu. Salat. Ya. Dan salat itu menjadi bentuk syukur tertinggi kita kepada Allah karena Allah memberikan nikmat hidup kepada kita. Malahan di ayatna Pak ada kata fa sholli, aya huruf fa di bawah dulu Bu. Wa qauluhu fasolli li rabbika i'tiradun. Ya. Firman Allah, dirikanlah salat karena Tuhanmu, kata sisipan fa itu i'tiradiyah, maka huruf fa pada fasolli berfungsi sebagai litafriq ya, konsekuensi. Ala hadhil bisyarah bi an yashkura rabbahu 'alaiha, atas berita gembira ini bahwa agar Nabi mensyukurinya, mensyukuri Tuhannya atas anugerah tersebut. Kumaha bentuk syukurna? Fa inna sholata af'alun wa aqwalun dalatun ala ta'zimillah. Maka salat adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang menunjukkan ta'zimillah, pengagungan kepada Allah. Jadi mengagungkan Allah yang paling besar adalah ketika ibu bapak kita semua melaksanakan sholat Pak, dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah dengan perbuatan. Pan orang teh tadi menyadari nikmat menghirup saja begitu luar biasa, maka bentuk syukurnya tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah gitu, tapi harus diwujudkan dengan perbuatan, diantaranya adalah sholat. Fasolli li rabbika, maka sholat adalah bentuk syukur atas anugerah nikmat itu. Wasana'i alaihi wa dzalika syukrun li nikmatihi, ya, dan hal itu merupakan bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah teh tos masihan al-kausar gitunya Bu, maka konsekuensinya adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah respon dari rasa syukur. Fasoli teh nuduhkeun konsekuensi dari pemberi al-kausar. Jadi apa Bu? Margi Allah tos masihan ka orang nikmat, jawaban hamba itu adalah ibadah dan syukur. Ya, dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Jantan upami ku orang disebutkan mah sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi. Nabi pernah mengatakan bahwa ibadah yang paling utama adalah sholat, karena dalam sholat itu termasuk ibadah yang paling tinggi karena melibatkan semua anggota badan. Bunya ada perkataan, ada gerakan, ada hati yang diwujudkan dalam amal sholat. Ada takbir, ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya. Itu menunjukkan puncak dari satu ibadah, dan ibadah yang tidak bisa diganggu atau ibadah yang di sana tidak ada jeda waktu untuk kita beralih dari pelaksanaan ibadah yang sedang kita lakukan. Ibu lamun keur salat bersin tawa batu kenging naon Bu, minum heula teu pan teu kenging ya, karena sedang salat tidak ada jeda. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah lain itu walaupun ada yang berat tapi ada jeda, ada istirahat. Salat mah teu tiasa istirahat, teu tiasa malaweng, teu tiasa naon Bu,
tidak fokus, karena sholat itu ibadah yang begitu menyita perhatian kita. Ibadah ada yang berat tapi masih ada jeda waktu. Ibadah haji umroh teh abot kamu haji ibunya abot, tapi aya jeda waktu ya. Dulu saya juga sama merasakan pembimbing makomo berat ngebimbing jamaah, tapi aya jeda waktu gitu, kita bisa beristirahat dan sebagainya. Terus-terusan tah sholat mah tidak Pak, dari awal takbir sampai salam itu memerlukan perhatian, konsentrasi, fokus, kehusuan. Maka ibadah adalah, sholat adalah puncak dari ibadah badaniyah kita. Nah, selain ibadah badaniyah, maka Allah tadi mengatakan wanhar, ada juga ibadah yang menjadi puncak dari ibadah maliyahnya. Naon Bu? Wanhar, berkurban. Jadi kurban itu Bapak dan Ibu adalah puncak dari ibadah maliyah. Kenapa disebut puncak ibadah maliyah Bu? Karena dari ibadah ini di sana terkandung hikmah-hikmah yang sangat besar. Upami punten imannya ibu atau bapak yang suka membayar zakat, apakah disebut luar biasa atau tidak Bu? Aya nu sok mayar zakat luar biasa teu? Aya jalma nu sok salat, seorang muslim suka melaksanakan sholat 5 waktu, luar biasa tidak? Jalmi muslim ngalaksanakan sholat 5 waktu, luar biasa tidak Pak? Henteu, nah ada kewajiban pendetan. Bapak meni solehnya sok sholat 5 waktu, henteu ada kewajiban gitu, meni bager, meni apa baik, tidak. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Sama seperti orang bayar zakat, sebetulnya tidak luar biasa, nah ada kewajiban pan eta mah. Sama dengan seorang muslim melaksanakan sholat 5 waktu karena tuntutan kewajiban. Jadi tidak luar biasa sebenarnya mah. Dan itu hal yang biasa, sama dengan sholat, sama dengan ketika kita Ramadan puasa, tidak luar biasa nah karena itu mah berangkat dari kewajiban. Tah kurban mah bukan berangkat dari kewajiban, tapi berangkat dari kesadaran bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar itu. Maka orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban, maka dia sebenarnya telah sampai pada puncak ibadah maliyahnya. Bu nu tadi Allah teh sadinten lamun etang ku urang 3,5 miliar biaya nate sabara per tahunna moal kabayar punya tah ayeuna mah satahun Allah teh nyuhunkeun sabara mung 4 juta kanggo kurban teh. Tah nu 4 juta teh pan bukan zakat, tapi keluar dari kantong, dari artos bapak ibu sadaya dikaluarkeun. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Orang teh sadar Allah maparina nikmat, cing atuh 4 juta weh dina satahun misalnya. Pentag lamun mayar tadi oksigen 3,5 miliar per hari. Maka orang yang menyadari akan nikmat itu, tentu dia akan dengan ikhlas untuk mengeluarkan. Nah makanya Bapak Ibu sadayana, apa kaitan kurban dengan sholat pada ayat tadi? Ini bukan kebetulan, tapi menyatukan dua puncak ibadah. Ibadah badaniyah dengan sholat, yang berarti ada pengagungan ketundukan total. Ini tadi teh keur sholat mah teu bisa diganggu orang teh, fokus dan seterusnya. Dan ibadah kurban adalah ibadah yang sangat nyata, fenomenal. Karena di dalamnya ada apa Bu? Pengorbanan materi. Ada pelepasan rasa memiliki di sana. Ada juga pemberian kepada sesama. Ada juga pembuktian bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak hanya sampai pada pribadi kita,
Pan orang teh yakin punya rizki teh saha ti Allah. Tah rizki teh tidak sampai hanya di kita, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Itu bedanya dengan zakat. Makanya apalagi yang mampu gitunya punya punten anu biasa-biasa tapi bisa berkurban itu luar biasa. Tadi di media sosial, di berita ada seorang ibu yang sehari-harinya bukan orang yang berkemampuan tapi nabung sadinten tiasa kurban. Itu luar biasa ya. Jadi bukan karena materi yang banyak tapi ada niat yang tulus untuk berkurban. Dan kadang-kadang pan orang teh hari palebah urusan sadinten gitu nya punten, kadang memaksakan dan memampukan diri kan gitunya Bu. Tapi untuk ibadah kadang-kadang sok ngadadak jadi miskin punten. Cenah beli mah teu sanggup teu gaduh. Padahal nembe meser mobil, nembe meser motor. Dan kadang-kadang merasa mampu, merasa apa Bu? Memaksakan diri, tapi untuk hal yang ini terkadang banyak yang mungkin ngadak-ngadak teu mampu atau ngadak-ngadak ngerasa miskin gitunya. Padahal Bu ari Nabi, Bu terang Nabi kurbannya dulu berapa ekor Bu? Pak, Nabi di Haji Wada itu kurbannya Pak dengan 100 ekor unta. 63 Nabi sembelih sendiri, maksudnya menyembelih ku nyalira, bukan menyembelih sendiri. Kalau menyembelih sendiri hukumnya haram. Lalu apa? Kayak deh Bu, ada fatwa Bu, mencit sorangan menang teu Bu? Teu menang, hukumnya haram mencit sorangan. Lain mencit sorangan, mencit ku sorangan meureun gitu. Kalau menyembelih sendiri haram. Maksudnya menyembelih oleh sendiri. Nabi itu 63 ekor Bu ku nyalira mencitna. Sisanya 37 ku mantuna Sayyidina Ali. Ya, berarti Nabi teh secara fisik juga hebat. Cik Bu, harga onta sabaraha? Anu terang harga onta. Kan Nabi harita ku ontanya 100 ekor onta. Cing guring tadi wengi nyobian gitu milari ari onta yang layak sembeli sabaraha hargana? Ternyata kisaran 40 sampai 200 juta per ekor, Pak. Depan di orang ge di kebun binatang ngan sabaraha ekor meureun da mahal. Kalau harganya 40 juta kali 100 sabaraha? Berarti 4 miliar. Lamun hargana 200 juta per ekor, untuk saat ini berarti 200 miliar. Nabi kapungkur ku onta 100 ekor. Mun harga ayeuna minimal 4 miliar sampai dengan 200 miliar rupiah. Punten Pak, ari sadidinten Nabi kumaha? Sederhana kan? Rumah Nabi begitu sederhana, kesehariannya sederhana, tapi untuk kurban Nabi melakukan yang terbaik. Mual aya nu tiasa. Tadi kita puntennya kadang-kadang sok ngadadak teu aya. Nabi mah sadidinten sederhana kurban mah ayeuna 200 miliar. 40 miliar minimalna. Ya. Maka kenapa untuk dunia terkadang selalu ada dan memaksakan? Karena memang di Quran pun Allah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Memang terkadang mereka lebih mendahulukan urusan-urusan dunia itu. Hanya bagi mereka lah yang mencintai Allah dengan sesungguhnya yang mampu untuk berkurban. Surga nih apanya? Teras. Ini nama hiji ya teh. Tuh, jadi kata Ibnul Ashur ya, kembali ke yang pertama, bahwa ayat ini mengandung perintah bagi beliau mensyukuri hal tersebut dengan menghadapkan diri dan fokus sepenuhnya pada ibadah. Jadi sholat adalah puncak ibadah,
badaniyah, dan kurban adalah puncak ibadah maliyah kita. Dan ini jelas berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang musyrikin, karena mereka menganggap ya apa yang mereka miliki, kekayaan, kenikmatan materi, itulah yang senantiasa mereka sombongkan, padahal kesempurnaan hakiki adalah bagaimana ya seseorang bisa mewujudkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada apa yang dia miliki dengan mengorbankan sebagian hartanya. Mata ini ya Bapak Ibu, kenapa ibadah tertinggi? Karena ngorbankan harta ya, mengorbankan harta bukan karena kewajiban zakat, tapi karena kesadaran akan sang pemberi nikmat. Terus yang ketiga nukatilu dina sami dina dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ini ensiklopedi fikih terbesar ya. Ini dibuat, disusun oleh komite gabungan para ulama dan pakar fikih di Kuwait. Intinya makia bahwa hikmah disyariatkan ibadah kurban adalah bentuk rasa syukur kepada Allah atas anugerah nikmat kehidupan itu. Dua, dan dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak iya Pak Bu ya. Jadi kahiji urban teh bentuk syukur atas nikmat Allah. Yang kedua, kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Ketika dulu Allah memerintahkan kepadanya dengan menyembelih hewan sebagai penebusan dari anaknya Ismail. Bu, ayeuna mana we disuhunkeun 4 juta. Kumaha lamun ku Allah disuhunkeun nyawa jika Nabi Ibrahim ka Nabi Ismail. Ya. Ayeuna mah disuhunkeun mencit domba nya, alias mencit budak nya, mencit domba. Nah, maka ya, dalam kitab ini diungkapkan agar setiap mukmin dapat mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail, dan ini membuahkan ketaatan pada Allah dan kecintaan padanya lebih dari diri sendiri dan anak. Dan pengorbanan inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan, sehingga Ismail pun diganti dengan seekor domba, bukan berubah Pak ya, bukan jadi domba tasanis gitu. Maka setiap mukmin mengingat kisah ini, seharusnya mereka mencontoh keduanya dalam bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah dan mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada hawa nafsu dan syahwat atau keinginan jiwanya. Janten Bu, kurban teh tidak hanya sebagai simbol apresiasi hamba karena diberikan kesempatan hidup, tapi wujud cinta kepada Allah diletakkan di atas segalanya. Keun we ayeuna dianggo da moal ka mana gitu kan, pasti itu akan kembali kepada kita. Dua, kurban adalah wujud ketaatan dan pengorbanan. Ini digambarkan oleh Allah dalam surah As-Saff ayat 103-105. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Tuh kumaha lamun urang kieu Bu, mudak teh ngan hiji-hijina kudu dipencit wah moal aya nu sanggemnya. Pan Ibrahim kitu Bu, 80 tahun ngantosan putra, bayangkeun Pak. Dan Ibrahim itu lama tidak punya anak. 90 tahun Allah anugerahi putra laki-laki, kudu dipencit, bayangkan Pak. Yang lama dinantikan kehadiran anak ngan hiji-hijina teh kudu dipencit. Tapi karena ada kecintaan kepada Allah mendahului daripada kecintaan terhadap diri dan anak, ketika Allah menyeru untuk menyembelih tidak butuh diskusi ya, pertimbangan langsung disampaikan malamnya. Cek Ibrahim kumaha tadi malam bermimpi menyembelih kamu, jangan gitu. Unzur panzur maza taro, kira-kira kumaha da kumargi Nabi Ismailna soleh disebutkan di Quranna halim. Halim teh amat sabar.
teu protes kumaha Bu if'al matukmar mangga lakukeun satajiduni insyaallah minas sabirin mudah-mudahan engkau mendapatiku menjadi anak-anak yang soleh sasoleh kumaha wae budak urang lamun ku urang dikitukeun ka budak kumaha Pak ari bapak teh meureunnan cager gitu atau suami istri ya sarua pan kitu sakumaha solehna ge Pak ya. Nah maka inilah wujud ketaatan dan pengorbanan. Wa nadainahu anna ya Ibrahim, dan kami panggillah dia hai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika nazil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tos di dia pesona Pak jadi tafsir disebutkan lalu kemudian Allah menghentikan gitunya. Jadi sanes ngan saukur wacana oh rek mencit cenah tapi jual diganti tidak begitu, tapi Ibrahim melaksanakan. Naon dalilna Pak Bu cobi dihandap saya kalau baca ini ya. Cek Ismail Tek ya Bu, ini kalau kita terjemahkan, wahai ayahku kencangkanlah ikatanku agar aku tidak meronta-ronta talian cenah, singkirkanlah pakaianmu dariku agar jangan sampai ada darahku yang memercik ke pakaianmu yang bisa mengurangi pahalaku, dan nanti ibuku melihatnya lalu dia bersedih. Pertajamlah pisaumu, cek Ismail Teh, tak nusok mencit kudu gaduh bedog pesok nu seukeut, memang sunahna gitu. Sembelihan terbaik adalah setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya sembelihan. Segerakanlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sesungguhnya kematian itu sangat berat. Jika ayah pulang menemui ibuku, sampaikanlah salam dariku kepadanya. Jika ayah memandang baik untuk mengembalikan baju gamis ini kepada ibuku, lakukanlah. Barangkali bisa menjadi penghibur baginya atas kepergianku. Mun geus dipencit bajuna nu aya berkas darah, mun rek dipasikeun sok mudah-mudahan pengingat bagi ibu nanti. Ta ibu cek Ibrahim, nikmal aunu anta ya bunayya ala amrillah, engkau adalah sebaik-baik penolong wahai putraku dalam melaksanakan perintah Allah. Mun teu dibarengan ke budak nu soleh mah tentu Ibrahim pun berat melaksanakan perintah Allah ini. Maka Ibrahim melakukan apa yang diminta putranya, kemudian Ibrahim mendekati lalu menciumnya dalam keadaan putranya sudah terikat. Jadi sanes dongeng sanes wacana unggul Pak mencit teh tos dipraktekeun, tos ditalian, tos digolerkeun. Kumaha Bu? Geus ditalian, geus digolerkeun kumaha Pak? Bedog geus siap wa huwa yabki. Semua orang tua pasti. Maka Ibrahim pun menangis. Tidak mau lain tega tuh Pak. Setelah itu ia meletakkan pisau di leher putranya, namun pisau itu sama sekali tidak mampu menggores atau melukainya. Berarti geus dikitukeun Pak. Tayang tadi di sana cek Allah, qad sadaqta ru'ya ya Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Geus we Pak atos. Ya, dan pisau itu sudah di leher Ismail. Jadi leres-leres ku Nabi Ibrahim dilaksanakan perintah Allah teh. Kenapa? Karena mendahulukan kecintaan kepada Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Al Imran bahwa engkau tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang paling dicintai, dan apapun yang dinafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Terus tiga, sedikit depannya, bahwa kurban adalah wujud syiar takwa dan juga keikhlasan. Maka Allah menggambarkan dalam surah Al-Hajj, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, karena kurban itu bagian dari mengagungkan syiar agama Allah. Nabi Ibrahim yang kita juga sekarang akan laksanakan, maka itu berarti timbul dari ketakwaan hati.
Walaupun kata Allah daging-dagingnya, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang sampai, Bu? Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah dari kalian adalah ketakwaannya. Ya. Yang terakhir, yang keempat, bahwa kurban adalah wujud kepedulian kepada sesama. Allah menjelaskan dalam surah Al-Hajj bahwa ketika orang melaksanakan ibadah kurban, maka diperbolehkan bagi pekurban, cek Allah, fakulu minha, makanlah sebagian darinya, wa atimul ba'isal fakir, dan berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi para kurbani dibolehkan memakan, bahkan Allah memerintahkan sok tuang makan sebagian bagikanlah kepada yang membutuhkan, kepada fakir, kepada orang-orang fakir dan miskin. Mungkin panginten kusabab Bapak Ibu sudah menitipkan ke panitia dan panitia sudah mendapatkan mandat wakalah, maka tentu kebijakannya ada di panitia. Kengeng nyuhunkeun mangga, tapi tentu nanti berdasarkan kebijakan panitia. Pamedi dieu mah kurban teh kengeng 2,5 kilo daging pungkul, kemudian gantingannya 10 ganting. Pami badenga bagi kendi tiasa di langkungan ugi ka 15 katambih oge pesanan mau naon gitu bunya bade buntut lidah gitu mangga nganulah we abdi mah moal naon eta we daging paha opat atau pencit we ku nyalira gitu banyak boleh ibu ya, silahkan. Nah yang kedua juga yang terakhir ya, surah Al-Hajj 36, dan kami jadikan unta-unta sebagian syiar Allah dan kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya, insyaallah ya. Di sana ada kebaikan bagi kita juga bagi orang lain. Rizki kita tidak hanya sampai di kita tapi juga dirasakan oleh semua orang. Dan apabila kalian sebutlah oleh kalian nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan terikat. Bila telah roboh, makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, tidak meminta, dan orang yang meminta. Naminate al-qani dan al-mu'tar. Jadi kanggo kurbani, kemudian orang fakir, al-qani dan mu'tar. Al-qani mah anu teu nyuhunkeun aya pasihan, atau al-mu'tar yang memang meminta pasihan ari aya mah kanggo naon bunya. Karena panitia tidak boleh menyimpan, panitia tidak boleh menyimpan sedikit pun daging kurban, kudu dibagikan sadayana kepada siapa mustahiknya, al-fakir, al-qani, al-mu'tar. Itu barangkali Bapak Ibu entos tabuh genepnya. Mudah-mudahan ya kali lagi bahwa ibadah kurban ini adalah perwujudan kesadaran akan sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sholat sebagai puncak tertinggi ibadah badaniyah dan kurban puncak tertinggi ibadah maliyah kita, mudah-mudahan dengan ini Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, Masjid Madrasah Nurul Ilmi masih membuka peluang untuk berkurban. Seperti 39 ya. Enate tos dugi ka sapi kagenep, berarti nu kagenep teh kirang 3 deui nya 2 deui. Jadi bagi Bapak Ibu masyarakat, warga masyarakat yang akan berkurban di Nurul Ilmi aya 2 saham deui kanggo sapi kagenep, mangga diantos ku panitia ya. Aya 2 saham deui kanggo sapi kagenep. Mudah-mudahan dugi sapi kagenep margi tos dipesen ya, mudah-mudahan. Mangga anu bade kurban silakan menghubungi panitia, ada 2 saham lagi untuk saham sapi yang ke-6, 4 juta rupiah sudah termasuk biaya operasional.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ulah waka maruli